Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita bersukacita. Karena apa anak-anak? Karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tanggal 20 Desember. Kita bersukacita. Oleh karena itu, dalam acara ini, anak-anak harus bersemangat dalam memuji Tuhan. Karena kita menyanyikan untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan konsentrasikan, karena bukan saja ada pujian, bukan saja ada firman Tuhan. Tapi juga ada drama-drama, ada cerita-cerita yang membuat kita kembali mengingat, memperingati Natal. Anak-anak bersukacita? Yang pasti pasti bersukacita. Ya, ayo. Anak-anak persiapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biar Tuhan berkati anak-anak. Biar mereka merayakan hari kelahiran-Mu. Biar mereka mempunyai kesan yang mendalam pada perayaan hari ini. Sehingga mereka bersukacita dan berbahagia. Karena mereka akan melihat drama-drama yang telah dipersiapkan, dan biarlah mereka menikmatinya dan memberikan kepada mereka kesan yang mendalam, dan biarlah segala pujian dari anak-anak juga firman Tuhan Kau urapi sehingga perayaan Natal ini sekali lagi ya Tuhan memberikan kesan mendalam kepada mereka sehingga mereka lebih dekat dan lebih melekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami dari pertama, pertengahan, sampai terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak Victory Kids. Gak kerasa ya udah mau Natal lagi. Iya dong, kita udah merah-merah nih. Iya bener, seragam kita udah cocok. Nah, Kak Salvi mau nanya nih ke kalian. Kalau buat kalian, apa sih yang paling ditunggu-tunggu waktu Natal? Apa sih Kak Sarah? Aku mau kado yang banyak lah pasti kalau Natal. Iya, kado ya. Terus apa lagi? Makan enak dong, pasti. Iya bener, sama Kak Salvi juga. Tapi adik-adik inget nggak? Ada satu hal yang penting banget nggak boleh kita lupain. Apa itu? Apa ya? Tuhan Yesus sudah lahir. Oh iya betul. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua ya, buat nyelamatin kita semua. Yuk kita bersyukur ya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bangkit berdiri, ikutin gerakannya, oke? Let's go. I've got the joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the joy
berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu dan para malaikat, turut semua memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Grace adalah seorang anak perempuan yang baik. Pada suatu hari kejadian yang tidak terduga terjadi. Mobil yang dinaiki Grace beserta papa dan mamahnya mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Dalam kecelakaan itu, papa dan mamah Grace meninggal. Namun beruntung, Grace selamat dari kecelakaan itu. Kini Grace tinggal bersama omanya. Papa, jangan tinggalin aku. Mama, jangan tinggalin aku. Grace, kamu kenapa? Grace takut, Oma. Grace mau sama papa mama. Shh, jangan takut, Grace. Oma ada di sini untuk kamu. Hari sudah pagi. Grace pun bangun lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kenapa Engkau mengambil papa dan mamaku? Grace sangat menyayangi mereka. Grace tidak bisa hidup tanpa mereka. Grace takut. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau ambil mereka? Jawab aku Tuhan. Kenapa Engkau diam saja? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan
Grace menjadi sangat ketakutan karena harus hidup sendiri tanpa papa dan mama. Dalam ketakutan, Grace terus mencari jawaban tentang apa yang telah terjadi. Grace teringat dengan mesin waktu yang ada di laboratorium sekolah. Grace percaya mesin waktu itu dapat menolongnya menemukan jawaban yang dia cari. Atas izin dari kepala sekolah, Grace pun menggunakan mesin waktu itu. Grace memutar mesin waktu ke masa lalu, dan mesin waktu itu pun membawa Grace ke masa lalu. Kini Grace berada di masa lalu. Di sana Grace bertemu dengan Faith. Kamu siapa? Aku adalah Faith. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari jawaban. Kenapa Tuhan mengambil papa dan mamaku? Yang aku tahu, sekalipun papa dan mama Grace meninggalkan Grace, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Grace. Tuhan Yesus akan selalu menemani Grace dan menjagai Grace. Raja Daud pernah berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Apakah Grace percaya Tuhan Yesus selalu menemani dan menjagai Grace? Ya, aku percaya. Sekarang, kamu harus pergi ke masa depan. Di sana, kamu nanti akan bertemu dengan sahabatku, namanya Hope. Mesin waktu kemudian membawa Grace pergi ke masa depan. Grace pun bertemu dengan Hope. Kamu siapa? Aku adalah Hope. Faith sudah menceritakan semuanya tentang kamu. Karena aku dan Faith adalah sahabat. Apa yang kamu inginkan, Grace? Papa dan mamaku sudah tidak ada. Aku sangat takut. Bagaimana dengan masa depanku? Grace, kamu tidak perlu takut. Faith sudah berkata, Tuhan Yesus akan selalu menemani dan menjaga Grace. Sekarang aku, Hope, berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kepada Grace hari depan yang penuh harapan. Sekarang aku sudah menemukan semua jawabannya. Terima kasih, Hope. Sampaikan juga terima kasihku untuk Faith. Kalian berdua telah memberikan jawaban yang selama ini aku cari. Dengan menggunakan mesin waktu, akhirnya Grace kembali ke masa sekarang. Grace berterima kasih untuk kepala sekolah yang telah mengizinkannya menggunakan mesin waktu. Melalui mesin waktu, Grace dapat bertemu dengan Faith dan Hope. Dan melalui mereka, akhirnya Grace tidak takut lagi dan menjadi berani. Walaupun hidup tanpa papa dan mama. Kemudian Grace pulang ke rumah. Grace kemana ya? Kok belum pulang-pulang juga? Biasanya jam segini sudah pulang. Halo, Oma! Akhirnya Grace dan omanya pun hidup dengan sukacita selamanya. Hai, halo anak-anak semuanya. Wah, senang sekali kita ketemu ya. Bagaimana? Apa kabarnya? Apa? Ya, benar. Sungguh amat baik. Benar, kalau ada yang mengatakan, menanyakan, apa kabar kamu? Maka jawabnya, sungguh amat baik. Kenapa ya? Kok sungguh amat baik? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, Tante, bagaimana saya mengatakan sungguh amat baik, sementara keadaan sekarang tidak baik-baik. Nah, gimana? Ya, sebelum Tante jawab, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang boleh lahir. Terima kasih yang Tuhan Yesus yang boleh hidup dan boleh diangkat ke surga untuk kami semua. Supaya kami boleh disediakan tempat untuk nanti kami dipanggil pulang. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan tolong sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kenapa kita harus doa? Karena doa adalah kekuatan yang sangat besar dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, anak-anak, kembali ke yang tadi. Pada saat ada orang mengatakan sungguh amat baik, maka kita mungkin berpikir seperti tadi, aduh ini gimana sungguh amat baik. Padahal saya tidak bisa pergi lagi ke mall. Saya tidak bisa lagi pergi olahraga di taman. Saya tidak bisa lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Saya tidak bisa lagi ke sekolah. Saya tidak bisa lagi melakukan ini, itu. Itu kan yang membuat kalian sedih? Satu hal anak-anak, kalau kita melihat satu keadaan dari satu sisi kita saja, kalau kita melihat sesuatu dari keadaan yang negatif saja, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita tidak baik. Tetapi mari kita lihat bahwa ada banyak hal yang bisa kita syukuri ya. Kita lihat coba sekarang, akibat masa pandemi ini, masa COVID ini, apa yang bisa kita dapatkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kita bisa banyak bergaul dengan kakak kita, dengan dedek kita, dengan mama atau papa. Kita bisa lihat lingkungan rumah kita. Kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang amat baik. Mungkin di antara kalian ada juga akibat dari di rumah saja, maka kalian mulai buka YouTube. Ya, sebentar buka YouTube. Nah, kalian lihat tutorial-tutorial ya. Mungkin yang laki-laki lihat, wah ini game ini bagus untuk melatih intelijensi kita, melatih otak kita. Lalu kalian main game. Tapi ingat, main game gak boleh lama-lama. Kenapa? Karena mata kita nanti rusak ya. Lalu jaringan otak kita nanti juga lama-lama akan rusak ya. Nah, itu yang laki-laki. Yang perempuan mungkin kalian lihat mama kalian mungkin ada yang gak bekerja ya. Nah, pada saat mama masak mungkin kalian bilang begini, Mama, ayo kita buat kue yang ada di YouTube ini. Misalnya kue apa ya? Cookies, choco chips misalnya ya. Kalian mungkin akan praktek, kalian buat dan akhirnya kalian jadi hebat. Nah, itulah hal-hal positif kalau kita di masa sekarang. Nah, hari ini kita juga melihat satu hal yang positif anak-anak. Kita boleh kembali disatukan dalam satu perayaan. Perayaan apa? Kalian tadi lihat apa? Perayaan Natal. Wah, perayaan Natal. Biasanya kalau Natal, kalau kalian lihat hal yang negatifnya, mungkin kalian, aduh sekarang gak bisa ke gereja. Gak bisa ketemu sama teman-teman. Gak bisa lihat penampilan-penampilan. Gak bisa melayani. Tapi Tuhan berikan hikmat akal budi kepada om, kepada tante, kepada kakak-kakak yang lain sebagai guru Victory Kids untuk kita tetap bersukacita, ya, bersukacita, tetap merayakan hari Natal. Nah, mungkin dari mulai kalian bayi sampai kalian sekarang udah SMP kelas 3 atau udah ada yang SD, kalian mungkin dari tahun ke tahun merayakan hari Natal. Ingat loh, hanya yang hidup di tahun 2020 yang merasakan bisa merayakan perayaan Natal melalui online. Tahun depan mungkin kita tidak bisa begitu, ya, tidak bisa seperti ini.
Tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa merayakan Natal. Ya. Nah, arti Natal kalau misalnya kita tahu apa sih hakikat apa atau inti dari Natal itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Oh ya, Tuhan Yesus lahir, betul. Ada lagi? Hah? Sinterklas? Wah, Sinterklas. Sinterklas? Rasanya Sinterklas di Alkitab tidak ada loh. Ya, jadi Sinterklas itu adalah buatan manusia, tidak ada di Alkitab. Ya, oke. Ada lagi? Natal itu apa? Hadiah. Betul, hadiah. Ya, mungkin papa mama menyediakan hadiah yang gede banget, ya, atau ada yang kecil gitu, ya. Tapi apapun hadiahnya, kita tidak boleh terfokus, terpusat pada hadiah itu, ya. Karena apa? Karena hadiah yang paling besar yang kita dapatkan dan semua orang dapatkan adalah keselamatan. Ya, keselamatan melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita semua, ya. Di kandang apa? Di kandang binatang, ya. Nah, di dalam Natal ini, dalam renungan Natal tahun ini ada dua hal yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah ada satu kata, yaitu kata faith. Ya, bahasa Inggris keren ya Tante ya, bahasa Inggris. Dan ada hope, ya, faith dan hope. Aduh, anak SMP mungkin tahu faith itu apa, hope itu apa. Anak TK mungkin bingung. Ini makanan apa ya? Gak bingung ya. Kita mau belajar bahwa faith adalah kita mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu itu faith, itu iman kita, ya. Yuk kita baca, ya. Kita baca di Yohanes 3. Seharusnya ini yang Madia, yang Tunas, yang Pratama mungkin udah harus hafal, ya, tanpa Tante iniin pun, ya. Oke, Yohanes 3 ayat 6. Ya, yuk kita baca bareng-bareng ya. Tante bacakan buat kalian ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 adalah dasar dari iman kita. Ya, dasar dari kepercayaan kita. Ya, kita boleh percaya, kita tiap hari ibadah karena kita punya iman. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu di masa lalu. Banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Ya, misalnya apa ya? Perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melewati lembah, melalui gurun, melewati sungai, melalui apapun. Mereka tetap dalam pimpinan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan di masa lalu. Apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Dan itu kita beriman bahwa Tuhan pun akan melakukan hal tersebut kepada kita semua. Ya, seperti itu. Itu namanya faith, ya. Faith yang terutama, ya. Dasar yang terutama, apa yang sudah Tuhan lakukan yang terutama di antara banyak sekali, ya. Mungkin kalian banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak mendengarkan renungan, tapi ada satu yang luar biasa. Yaitu tadi di Yohanes 3 ayat 16, ya. Apa? Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tuhan begitu sangat mengasihi. Pada mungkin kalian ingat manakala Adam dan Hawa melakukan dosa sehingga mengakibatkan mereka terpisah dari Allah. Ya, Allah tidak membiarkan itu terjadi. Allah tidak mau memisahkan diri. Ya, Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu mengasihi tante, mengasihi kalian, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi semua. Mungkin oma, opa,
bibi kalian mungkin di rumah, Tuhan mengasihi juga. Hanya ya satu hal yang membedakan. Ya, kasih Tuhan itu akan kita terima manakala kita beriman bahwa sungguh Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan, yang sudah lahir ya di kandang binatang, lalu dia hidup ya, lalu dia melayani, dia berbakti juga pada orang tua, lalu dia melayani, lalu dia difitnah. Setelah difitnah apa? Disalibkan. Setelah disalibkan, dikasih mahkota duri, ditusuk juga. Itu semua Allah Bapa lakukan, Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Dan kita mempunyai iman yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah lahir, sudah hidup, sudah mati, itu adalah seorang juru selamat yang akan menyelamatkan kita ya dari jeratan dosa, dari hukuman dosa. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus, maka dia akan dilemparkan ke api neraka, ya. Dan apinya tidak pernah padam, akan terus menyala-nyala dan akan terus kepanasan, ya. Kita tidak mau itu semua terjadi pada kita, ya. Makanya kita membutuhkan faith. Kita membutuhkan iman, ya. Kita membutuhkan sesuatu yang mendasari untuk kita percaya pada Allah, yaitu perbuatan Allah di masa lalu, ya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Oke, yang hari ini sekali lagi kita rayakan melalui hari Natal. Tuhan Yesus kemana sekarang? Tuhan Yesus sekarang terus-menerus menyediakan tempat buat kita semua, ya. Oke, setelah itu satu kata, faith. Ya, kita baca di Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, ini kepada para malaikat ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, dan kita harus mempercayainya. Kenapa? Karena ini sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Ini menjadi dasar kita untuk kita percaya, untuk kita punya iman bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Dia menjadi juru selamat kita. Dia lahir buat kita, ya, bukan buat orang-orang tante saja, tidak, tapi buat yang lainnya juga. Di seluruh dunia yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan diselamatkan. Itu satu kata makna Natal, yaitu faith, ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang hope, ya. Tadi faith itu adalah percaya, ya, percaya kepada apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Ya, percaya. Bukan dongeng, bukan cerita bohong, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang lahir. Tuhan Yesus itu memang hidup. Tuhan Yesus itu memang mati di kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat. Itu kita percaya. Nah, yang kedua, kita belajar tentang hope. Hope itu adalah sesuatu yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan terhadap apa yang Tuhan janjikan. Ya, apa saja yang Tuhan janjikan? Banyak sekali, ya. Yang terutama yang pertama kali yang tante rasakan adalah waktu itu Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan pada saat Tuhan naik ke surga, dia akan memberikan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Nah, kalau sekarang tante boleh beriman, mama papa boleh beriman, kalian boleh beriman, itu karena Roh Kudus yang terus-menerus menolong kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, ya. Nah, Yesus menjanjikan apa? Itu satu. Dan yang kedua adalah Yesus menjanjikan satu kehidupan yang luar biasa, ya. Seperti tadi yang tante katakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke surga. Ada janjinya. Ya, bahwa dia akan
menyediakan kehidupan di dalam surga bagi yang percaya kepadanya. Ya, yuk kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Nah, ayat ini mengatakan bahwa untuk kita pergi ke surga hanya satu jalan. Enggak ada jalan lain. Ya, kalau misalnya kamu mau pergi misalnya jalan-jalan ke Eropa, ya ke Eropa. Nah, kamu bisa pergi naik pesawat, oke? Naik kapal laut tapi berbulan-bulan, ya. Kalau naik pesawat kan mungkin beberapa jam atau 1 hari, berbulan-bulan. Jalan kaki bisa, tapi mati duluan sebelum nyampe ke Eropa gitu ya. Tapi untuk ke Eropa kalau misalnya kita naik pesawat gitu ya. Kita naik pesawat, kalian tidak usah pergi hanya dari Jakarta. Kalian bisa pergi dari bandara manapun untuk sampai misalnya ke Inggris atau ke Roma. Kalian bisa dari manapun. Banyak sekali jalan untuk menuju Inggris, menuju Roma. Tapi hanya ada satu jalan untuk masuk ke surga. Yaitu jalannya adalah melalui Tuhan Yesus. Lah, tante, gimana dengan orang-orang yang lain? Ya, gak bisa. Allah tidak mentolerir ya hal apapun selain satu-satunya jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini hanya seseorang yang luar biasa yang berani mengatakan ini, ya. Dan orang itu adalah Yesus yang waktu itu hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Oke, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Oke, tidak ada seorang pun yang bisa ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sangat mampu untuk menebus segala dosa kita. Pengorbanannya di kayu salib sudah sangat cukup untuk menebus dosa kita semua. Ya, pengorbanan itu tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak lahir dulu. Ya, makanya kelahiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus kita rayakan. Karena itu semua adalah beberapa peristiwa yang sangat penting buat kita semua, yang mendasari faith kita, yang mendasari hope kita. Ya, nah dari ini semua kita melihat bahwa perayaan Natal kali ini hanya ada 2 kata yang perlu kita tekankan dalam diri kita, yang perlu kita ingat senantiasa. Yang pertama adalah faith, ya, faith, iman, ya, iman. Kamu percaya terhadap apa yang sudah Allah Bapa lakukan, Tuhan Yesus lakukan, yang sudah kalian alami, itu faith. Hope adalah harapan, janji-janji dari yang akan Tuhan lakukan. Nah, itu secara rohani. Sekarang gimana tante penerapannya? Penerapannya banyak anak-anak, ya. Kita beriman pada masa pandemi ini misalnya. Kita tidak bisa merayakan Natal offline. Kita tidak bisa ketemu satu sama lain. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita semua. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Berapa bulan yang lalu, dari bulan Maret mungkin, ya, kalian tetap bisa beraktivitas. Kalian tetap bisa memuji Tuhan. Kalian tetap bisa bersekolah. Kalian tetap bisa melakukan hal apapun. Itu semua karena Tuhan yang mengerjakan. Dan kita imani itu semua adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita berharap? Bagaimana hope itu kita terapkan? Satu hal, masa pandemi ini akan berlalu, ya, akan semakin menyusut, akan semakin berkurang. Kita berharap Tuhan sendiri yang memakai para ilmuwan, para dokter, para siapapun untuk menemukan satu vaksin, ya, satu alat untuk membuat kita kebal tidak terkena COVID itu. Dan harapan itu sekarang mulai muncul. Itu dalam
praktek kita sehari-hari. Dalam kehidupan kalian banyak sekali. Mungkin di rumah kalian merasakan itu. Bagaimana kalian tetap memelihara, kalian tetap memuji Tuhan. Ya, kalian tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya iman. Ya, dan karena kita punya harapan. Biarlah dengan ini semua, di masa Natal ini, di dalam perayaan Natal ini, kita boleh tetap melihat. Ya, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap mengatakan dengan iman kita, dengan harapan kita, kita akan tetap menyatakan sungguh kehidupan saya amat baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Allah yang kami sembah sungguh membuat kami semakin terkagum untuk pekerjaan yang sudah kami rasakan Tuhan, pertolongan-Mu, kekuatan daripadamu, pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga karena Tuhan Yesus yang lahir, yang boleh kami peringati, boleh membuat kami mempunyai iman bahwa sungguh Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami. Kami berharap itu semua boleh terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak Victory Kids Berea ini Tuhan, biar Tuhan yang akan memberkati mereka semua dengan orang tua masing-masing, tetap mereka menjaga hubungan baik dengan antar keluarga ataupun dengan Tuhan sendiri. Karena kami tahu tanpa pertolongan daripadamu, kami semua sia-sia. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan, kami serahkan untuk acara demi acara juga Tuhan yang sudah dilakukan, biarlah kami boleh mengingat, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya, kami juga serahkan doa kami. Amin. Oke, selamat Natal anak-anak, sampai jumpa ya, dah. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Kau telah pimpin acara perayaan Natal ini dengan baik. Biarlah setiap acara berkesan bagi anak-anak. Dan Kau juga ya Tuhan urapi pembawa firman Tuhan, juga yang ikut acara drama, Kau berkati semua sehingga hari ini menjadi hari yang berbahagia dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin kebaktian perayaan Natal ini dari pertama sampai akhirnya dengan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri perayaan ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ooh.